Shalom jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam program Suara Genta, Gemakan Firman Tuhan kita. Hari ini merupakan sebuah pelajaran spesial untuk kita dapat merenungi tentang keteladanan yang Yesus contohkan pada masa di mana Dia dicaci, dihina, dan disalibkan. Oleh sebab itu, kita akan belajar firman Tuhan tentang dalam penderitaan ada teladan, yang akan kita renungkan bersama dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 21 sampai yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam teks 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 ini, tentu kita mengetahui bahwa penulis surat ini adalah Petrus, yang dimana kita juga mengetahuinya bahwa penulis adalah Simon Petrus, yaitu murid Yesus. Pada peristiwa penyaliban Yesus, Simon Petrus adalah tokoh yang terkenal karena telah menyangkali atau tidak mengakui Yesus sampai 3 kali dengan tanda ayam berkokok. Namun dari peristiwa itu, Petrus ingin memberitahukan kepada para pembacanya melalui teks kita hari ini bahwa dalam penderitaan Yesus, Ia yang yaitu Kristus telah memanggil dan memberikan teladan, memberikan contoh, memberikan role model atau panutan bagi orang-orang yang di dalam Kristus. Untuk apa? Supaya apa teladan itu diberikan? Supaya apa contoh itu diberikan? Supaya apa panutan itu diberikan? Supaya dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya ada jejak, ada track record yang dapat dan perlu kita ikuti jejaknya, yaitu jejak Yesus Kristus. Apa artinya? Jika mengingat kembali, murid-murid Yesus pada waktu itu, termasuk Petruslah salah satu dari murid Yesus, selalu mengikuti Yesus, selalu mengawal Yesus, dan yang selalu juga melakukan pelayanan bersama dengan Yesus. Yang artinya, ketika Petrus menyampaikan di dalam teks ayat yang ke-21 hari ini, tentu secara sederhana Petrus ingin menyampaikan kepada para pembacanya bahwa kamu itu sudah dipanggil. Percayailah pribadi yang memanggil kamu, karena Ia yang telah memanggil kamu memberikan teladan untuk kamu. Oleh sebab itu, ikutilah teladannya dan jejaknya. Pertanyaannya untuk saya dan saudara, jejak dalam hal apa? Teladan dalam hal apa? Jejak atau teladan yang dimana Yesus tidak berbuat dosa atau membenci dosa. Jejak atau teladan yang dimana dalam Yesus tidak ada tipu pada mulutnya. Seperti contohnya adalah Petrus yang menyangkali Yesus dan Yudas yang telah mengkhianati Yesus. Jejak dalam hal apa? Teladan dalam hal apa? Jejak atau teladan yang dimana Yesus tidak membalas cacian, tidak membalas hinaan, dan lain sebagainya. Jejak atau teladan yang dimana Yesus
tidak pendendam, tetapi memiliki penyerahan total kepada Tuhan. Menjadi perenungan kita bersama. Dalam penderitaan Yesus ada keteladanan yang Ia ajarkan. Memaknai penderitaan Kristus pada saat Ia disalibkan tentu merupakan sebuah hal yang sangat menyedihkan. Dan pada hari ini kita telah merenungi bagaimana proses pendamaian yang melalui penyalipannya yang begitu luar biasa. Tentu saat Allah memanggil kita dalam panggilan kudus, semua adalah inisiatif atau kemauan Allah. Tentu saat Allah menderita bagi kita, semua adalah inisiatif atau kemauan Allah. Tentu saat Allah memberikan teladan bagi kita, semua adalah inisiatif atau kemauan Allah. Dan dalam inisiatif Allah ini, Ia mau supaya kita mengikuti jejaknya untuk tidak berkompromi terhadap dosa, untuk tidak menipu atau berdosa karena mulut, dan untuk tidak membalas ataupun mendendam. Sehingga kita bukan menjadi pengikut yang berkhianat, bukan menjadi pengikut yang menyangkal Yesus, tetapi kita pengikut yang selalu menjadikan Yesus sebagai teladan ataupun role model dalam seluruh aspek kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami kenal, yang kami puji, dan kami agungkan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh hati kami melimpah dengan syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk boleh merenungi tentang pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, melalui bimbingan Allah dalam Roh Kudus-Mu, menuntun kami untuk dapat belajar dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, agar segala yang kami renungkan dapat terjadi sesuai perbuatan tangan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga setiap benih kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari hari ini, Tuhan bekerja dengan begitu sempurna dan firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Dan kami dapat semakin menikmati proses untuk dapat berubah dan berbuah di dalam Kristus. Tegur dan terus ingatkanlah kami Tuhan, bahwa Engkau menderita untuk dosa kami semua. Biarlah melalui firman hari ini menegurkan diri kami untuk terus melihat dan mengikuti teladan yang telah Yesus teladankan atau berikan kepada kami semuanya. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus Tuhan boleh semakin membukakan mata, hati, dan telinga kami untuk semakin melihat, peka, dan mengerti terhadap kemauan Tuhan melalui setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuduskanlah kami, ampunilah kami, dan mampukanlah kami untuk menjadi pendengar dan pelaku yang setia. Dan pada pagi hari ini kami juga rindu menyerahkan untuk setiap aktivitas apapun yang kami lakukan hari ini hingga sampai malam nanti. Dan kami rindu apapun yang kami lakukan, biarlah kiranya berkat dan penyertaan Tuhan selalu dapat kami nikmati. Kami juga memohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, dan sukacita di dalam Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan dari saat ini hingga sampai kekal selamanya, saat Tuhan datang untuk menjemput kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.